Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunari dari kelompok 4. Baik, di sini saya ingin menjelaskan manfaat rangkuman. Manfaat rangkuman ialah karangan atau tulisan yang lebar, panjang, tapi diambil poinnya saja atau yang disebut dengan disingkat. Baik, saya bacakan. Baca yang sudah disusun rapi dan menjadi sebuah rangkuman akan sangat sekali bermanfaat terhadap orang lain. Itulah manfaat rangkuman. Bermanfaat bagi kita maupun dengan orang lain yang melihat ataupun yang mendengar penjelasan dari kita. Itu yang disebut dengan rangkuman. Baik itu bagi penulis maupun bagi pembacanya. Yang menulis pun tidak bosan dengan yang mereka tulis maupun yang membaca atau yang menjelaskan. Manfaat rangkuman manfaat rangkumannya ada 4 poin. Yang nomor 1, isi bacaan akan dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Yang setelah dirangkum, kita akan mudah mengingatnya dan mudah untuk diingat. Paham untuk dijelaskan dan paham untuk orang lain yang mendengarkan. Yang nomor 2, untuk yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan yang sudah jauh lebih singkat. Waktu yang dibaca bacaan yang atau materi yang panjang yang digunakan dalam membaca itu jauh lebih singkat daripada yang kita baca. Yang ketiga, membantu keperluan yang sifatnya itu praktis, yaitu praktis yang sedikit. Membantu keperluan yang sifatnya itu praktis, ialah membantu kita menjelaskan yang praktis, yang sedikit, yang jauh lebih sedikit, misalnya untuk mendapatkan informasi dan secara cepat, dengan secara cepat. Nomor 3 atau yang poin keempat, menggambarkan atau mengilustrasikan. Menampakkan gambar yang telah kita rangkum dan mengilustrasikan, mengupload atau dipresentasikan bacaan secara garis besar yang isi bacaannya, yang menggambarkan atau menggarisbawahi yang bergaris besar itu poin pokok yang kita singkat. Lanjut, teknik atau langkah membuat rangkuman. Ada 4 teknik yang kita perlu pelajari atau perlu kita pahami sebelum kita membuat rangkuman. Yang pertama, bacalah semua teks bacaan, kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. Baca semua teks terlebih dahulu. Setelah kita membacanya, baru kita ditandai atau digarisbawahi, yang ditandai sebagai pokok ataupun yang sangat kita penting, yang menurut kita penting. Yang kedua, kemudian tuliskan informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi penduduk. Yang kedua, kita sama seperti yang di atas, kita garis bawahi juga yang menurut kita penting, itu perlu digarisbawahi, dan informasi yang sangat pendukung, informasi pendukung. Yang ketiga, setelah itu buatlah kerangka ataupun buatlah tabel ataupun kolom, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Yaitu setelah membuat tabel, kita kembangkan menjadi sebuah rangkuman atau dikembangkan yang sedemikian rupa agar menarik perhatian orang lain.
Yang keempat, kemudian bacalah kembali hasil rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. Kemudian setelah kamu atau ingin membuat langkah membuat rangkuman, kemudian hasil rangkuman yang tadi kamu dirangkum, baca terlebih dahulu teks rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. Yang asli kamu baca terlebih dahulu, kemudian rangkuman yang kamu tulis harus dengan tulisan yang benar dan baik. Maka kamu akan melihat kelebihan dari sebuah rangkuman tanpa merubah makna dari teks bacaan yang kamu rangkum. Tidak, yang terakhir tidak merubah makna ataupun tidak merubah penjelasan dari yang kamu rangkum. Baik, sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.